Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan tim modul Nusantara Universitas PGRI Ronggala Tuban, yang pada hari ini kita acaranya adalah berada di sebuah tempat wisata goa, namanya Goa Akbar di Kabupaten Tuban, untuk satu acara refleksi. Dan pada pagi hari ini tentunya rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini mengikuti secara luring nanti akan menyampaikan refleksinya terkait dengan beberapa tempat yang telah dikunjungi dan telah dipahami, dan nanti insya Allah akan diberikan refleksinya dan renungan. Untuk itu, yang pertama ini nanti adalah refleksi tentang bagaimana mahasiswa yang mengikuti luring ini kemarin sudah menikmati makanan khas Tuban, dan tentunya juga telah melihat, menyaksikan, dan ikut bermain juga dalam seni budaya Sandur, yaitu seni khas Kabupaten Tuban. Nah, untuk refleksi ini nanti akan disampaikan diskusinya dengan narasumber Bapak Suwantoko. Itu sementara pembukaan dari saya untuk refleksi terkait dengan mahasiswa telah menikmati makanan khas dari Tuban dan sekaligus bisa melihat seni Sandur di Kabupaten Tuban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko atas kesempatan yang diberikan. Saya menyapa dulu teman-teman PMM yang ada di Uniru Tuban. Selamat pagi, selamat bergabung dalam kegiatan refleksi. Dan pada hari ini kita akan merefleksi kegiatan kunjungan kuliner dan kesenian Sandur. Tentu ini menjadi sebuah ikon di Kabupaten Tuban ya, terkait dengan kesenian dan kuliner ini. Dan alhamdulillah kita semua sudah mengunjungi ikon seni, terutama seni Sandur, kuliner, dan pernah kita kunjungi juga tentang kuliner yang mungkin sangat langka di Nusantara, yaitu ampo ya, makanan khas yang berasal dari Tuban, dan ini sangat fenomenal. Baik, saya awali refleksi kali ini dengan kegiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya, yaitu tentang kunjungan tokoh seniman Sandur yang ada di Dusun Randupoka, Desa Brunggan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dengan salah satu tokohnya yaitu Bapak Sakrun. Dan teman-teman semua telah menyaksikan, menonton, dan bahkan mengikuti pertunjukan Sandur yang telah berlangsung hampir semalam suntuk. Ini tentu menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi teman-teman, bagaimana kita berproses dalam sebuah kesenian. Yang patut kita ketahui bersama bahwa seni Sandur itu tidak hanya sebagai tontonan, tetapi di dalamnya juga menyimpan sebuah sesuatu yang terkait dengan pendidikan. Kita bisa mencari, bisa menemukan saat dipentaskan atau beberapa kali mengadakan wawancara dengan tokoh pemuka Sandur di Randupoka, bahwa ternyata nilai-nilai pendidikan itu sangat tinggi atau sangat dominan di dalam pementasan Sandur, terutama pendidikan karakter. Ada satu hal yang perlu kita cermati melalui tokoh-tokoh yang diciptakan oleh seniman Sandur. Di situ ada tokoh Balong Petak, Tangsil, dan Cawe. Ternyata ada sesuatu yang dapat kita teladani bersama, bahwa dalam hidup kita mulai dari lahir sampai kita menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa, ibaratnya adalah pengembaraan. Kalau dalam pementasan itu diibaratkan dalam sandur ngenger, mencari sesuatu dalam hidup ini, termasuk disimboliskan dengan pekerjaan, dengan kedudukan,
kekuasaan dan lainnya yang dimunculkan dengan beberapa tokoh sandur tersebut. Ini sesuatu yang sangat berharga yang patut kita syukuri. Ternyata di era yang saat ini kesenian masih dapat dilestarikan, perlindungan juga dilakukan, dan bahkan di Randu Poka itu hampir setiap 40 kali pentas akan ada regenerasi baru tokoh-tokoh yang dimunculkan. Ini sesuatu yang sangat berharga. 4 tokoh ini mewakili karakter manusia, dan tentunya teman-teman semua sudah menyaksikan bahkan mengikuti pementasannya. Kita masih mengenal tokoh Balong, tokoh Cawe, tokoh Tangsil, ya, dan Petak, ya, yang dimana di situ ada tokoh sebagai seorang juragan, ada tokoh seorang putri, ada tokoh seorang yang mencari pekerjaan, mengembara, dan ini sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, bahwa dalam kehidupan kita itu senantiasa mencari dan mencari. Itu salah satu titik yang bisa kita teladani. Mungkin teman-teman akan menemukan hal lain yang berkaitan dengan kesenian sandur yang ada di Kabupaten Tuban. Dan yang kedua tentang kuliner. Ini sangat menarik. Selain kita menikmati gurihnya atau lezatnya rempah khas Nusantara yang ada di dalam kuliner di Kabupaten Tuban, kita juga menemukan hal lain, ya. Ternyata ada satu kuliner di Kabupaten Tuban yang saat ini sedang langka, saat ini bisa dikatakan langka, yaitu ampo, ya, masakan atau kuliner khas yang dibuat dari tanah. Dan ini jarang kita temukan di mana-mana, dan bahkan pengakuan si pembuatnya adalah Bu Rasima itu mengatakan, atau Mbak Darbi, ya, mengatakan bahwa hanya ada di Tuban. Mungkin di daerah-daerah lain ada, tetapi ya, di Tuban ini menjadi kekhasan rasa, ya, rasa yang diciptakan tanpa bahan apapun, ya, hanya diasap, ya. Ini menjadi sesuatu khas yang ada di Kabupaten Tuban, dan kita semua telah mencicipi rasanya tanah, ya. Dan yang kedua terkait dengan kuliner, ada masakan khas dari Tuban itu yang kita nikmati itu becek mentok. Nah, itu juga kaya akan rempah, dan khasnya dari Tuban itu adalah pedas. Masakan pesisir khasnya itu pedas. Bahkan jarang lidah setiap orang yang bisa menikmatinya karena terlalu pedas. Dan ada lagi selain kuliner, kita juga menikmati legen. Mungkin di daerah-daerah lain juga ada. Legen ini di Tuban juga khas karena tanah Tuban itu berbatu kapur, batuan kapur. Di atas batuan kapur itu banyak ditumbuhi pohon-pohon siwalan, dan salah satu digunakan atau difermentasikan dalam bentuk minuman khas, yaitu legen. Ada lagi belut, ya. Ini belut menjadi khasanah kuliner yang ada di Tuban, dan teman-teman sudah merasakan. Yang membedakan di sana sini mungkin sama-sama belutnya, tetapi adalah cita rasa, kekhasan rempah, perpaduan beberapa rempah yang menjadi kenikmatan tersendiri. Bahkan tidak kita temukan di tempat lain. Kalau belut, sama-sama belut, mungkin di daerah lain ada, tetapi khasanah rempah, bumbu-bumbu penyedap itu mungkin berbeda dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Dan ini tentu kita patut berbangga diri sebagai masyarakat atau orang yang berdiam di Nusantara ini. Kita kaya akan kuliner, kita kaya akan seni, dan sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah mensyukuri dan melestarikan apa yang kita miliki. Bahkan kita bisa melakukan perlindungan dan pembelajaran atau belajar. Kita belajar tentang kesenian, kita belajar tentang kuliner, dan semoga kita bisa mengembangkan. Karena ini khas, bahkan bisa dikatakan pihak Eropa atau bangsa Eropa itu dengan adanya rempah, dengan adanya seni yang ada di Nusantara, mereka ingin datang ke sini dan ingin merasakan apa yang khas di Nusantara. Sementara itu sebagai awalan, ya, nanti kita lanjutkan ke diskusi yang lebih menarik dalam suasana yang hening, sunyi, ya. Kebetulan kita sekarang berada di goa, dan mudah-mudahan ini akan memunculkan inspirasi-inspirasi yang lain bagi kita semua. Dan saya akhiri cukup di sini dulu, dan selanjutnya kita lanjutkan dalam bentuk diskusi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Ariska, mentor Modul Nusantara Universitas PGRI Ronggolawe Tuban yang dibimbing oleh Bapak Joko Priyono.
Nah, terima kasih Pak Anto sebagai narasumber refleksi kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah diskusi mengenai tentang refleksi yang selanjutnya, yaitu tentang kesenian sandur yang ada di Kabupaten Tuban dan kuliner khas Tuban. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang sandur yang ada di Kabupaten Tuban yang letaknya berada di Desa Radupoka, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Nah, selain menjadi tontonan hiburan, sandur di Tuban ini juga merupakan sebuah nilai-nilai kehidupan dan juga pendidikan karakter. Ada beberapa tokoh di dalam sandur ini yang menceritakan tentang sebuah kehidupan di alam semesta ini. Yaitu tokohnya ada Balong, ada Cawi, ada Tangsil, dan juga ada Peta. Nah, di sini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa karena di era zaman sekarang masih juga budaya seperti ini dilestarikan, yaitu di Kabupaten Tuban ini. Nah, 4 tokoh ini sudah mewakili kisah kasihnya manusia. Karena dalam sebuah kehidupan kita ada titik di mana kita berada di bawah dan juga ada titik juga kita berada di atas. Jadi ada sebuah kayak kolaborasi kita menjadi manusia yang mulai titik 0 sampai titik ke jenjang yang dewasa. Bahwa kehidupan itu merupakan sebuah proses diri titik 0 sampai dengan titik dewasa dan sampai kita kembali ke alam semesta. Nah, itu merupakan diskusi yang sandur. Untuk yang selanjutnya yaitu kuliner. Di Tuban ada sebuah kuliner langka yang jarang banget kita ketahui, atau dari luar-luar sana tidak ada kuliner seperti ini. Yang ada hanya di Kabupaten Tuban, yaitu namanya ampo. Nah, ampo ini berasal dari tanah yang diolah menjadi olahan kuliner yang khas Tuban banget gitu. Nah, kuliner ini jarang ditemukan di mana-mana karena kuliner ini hanya ada di Kabupaten Tuban saja. Karena di Tuban ini merupakan kekhasan kuliner atau masakan lainnya gitu. Di Kabupaten Tuban ini juga ada masakan lainnya, yaitu seperti becek mentok dan juga belut dan lain sebagainya. Di mana-mana mungkin sudah ada kuliner seperti ini, namun di Tuban juga ada kekhasan sendiri, mungkin dari masakannya, dari rempah-rempahnya, dan juga cara masaknya juga. Selain itu ada juga minuman yang disebut legen yang berwarna bening-bening putih, yang itu berasal dari pohon siwalan. Nah, ini juga legen ini asalnya merupakan fermentasi yang diolah dari pohon siwalan tersebut. Nah, dari sini kita bisa belajar dan kita semantasnya untuk selalu berbangga diri dan bersyukur kepada Allah karena terhadap sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Nah, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman-teman PMMDN, yaitu Luring, yaitu Fadil dan juga Yohanes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ihram Ramdan Saleh dari Universitas Udayana yang mengikuti program pertukaran mahasiswa di kampus Universitas Ronggolawe. Sebelum itu, terima kasih atas waktunya kepada narasumber yaitu Pak Suwantiko dan juga dosen modul Nusantara Pak Joko Afriyono dan juga mentor Mbak Sinta Ariska. Saya akan merefleksikan bagaimana kesenian sandur dan juga kuliner yang ada di Tuban. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana kuliner yang ada di Tuban. Kuliner itu kan banyak keanekaragaman kuliner yang ada di Indonesia. Dan banyak sekali cita rasa yang berbeda. Dari cita rasa yang berbeda tersebut juga sangat penting bagi nilai kebudayaan bagaimana suatu cita rasa itu salah satu bentuk yang dapat menciptakan kebersamaan, menciptakan bagaimana kita bisa bertukar pikiran, bertukar tradisi, dan bagaimana cita rasa di daerah masing-masing. Dan juga salah satu yang saya bikin menarik itu adalah bagaimana kuliner ampu itu juga memiliki nilai sejarah yang ada di daerah Tuban ini. Bagaimana pada zaman dahulu itu atau pada zaman penjajahan Belanda, masyarakat sekitar itu menggunakan ampu sebagai salah satu bahan pokok atau makanan untuk menahan lapar atau pengganti makanan pokok di masa penjajahan tersebut.
Terus yang kedua itu saya akan merasakan bagaimana kesenian sandur yang waktu itu kita tonton sampai hampir jam setengah 1 malam. Bagaimana dalam alur kita tersebut menyimpan salah satu motivasi yang berasal dari seni sandur, terutama nilai pendidikan karakter yang sangat bisa dijadikan pedoman dalam menentukan jalan hidup dalam hidup kita, bahwasannya hidup adalah suatu perjalanan dan banyak pelajaran yang dapat diambil dari proses tersebut, dan kita harus mengapresiasi perjalanan hidup kita untuk mendapatkan nilai-nilai yang didapatkan selama masa hidup. Dalam seni sandur juga itu ada cerita dari masyarakat juga tentang bagaimana cerita mistisnya juga saya bisa dapatkan. Kayak itu salah satu ciri khas yang mungkin di Tuban ini adalah salah satu daerah yang mungkin masih kental dengan tradisi, bahwasannya di Tuban ini adalah salah satu daerah yang masih mungkin sangat kental dengan tradisi dan juga keyakinan spiritual. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada narasumber kami, Pak Suantoko, Bapak Joko sebagai dosen modul Nusantara, dan Mbak Sinta Rizka selaku mentor modul Nusantara. Di sini saya mencoba untuk merefleksikan terkait dengan seni tandur dan kuliner khas Tuban. Yang pertama itu terkait dengan kuliner. Berbicara tentang kuliner, hal yang akan selalu kita ingat yaitu adalah rasa. Dan rasa menjadi ciri khas kuliner dari tiap daerah. Dan tentunya di Tuban memiliki rasa yang unik. Hal itu saya temukan pada masakan garang asam dan becek mentok. Kedua makanan ini memiliki ciri khas di mana makanan ini adalah makanan yang terbilang sangat pedas. Dan saya sendiri agak kesulitan untuk mengkonsumsinya. Tapi yang membuat saya kagum adalah ternyata walaupun masakan ini pedas, masyarakat di sini sangat menggemari masakan ini. Selain itu juga ada juga ampoh yang dimana ampoh ini sudah ada sejak zaman penjajahan. Untuk pembuatannya sendiri itu diambil tanah liat, lalu dilakukan proses pengasapan. Yang kedua itu terkait dengan seni tandur. Seni tandur ini sudah ada sejak zaman kerajaan yang waktu penyebaran agama Islam. Menjadi warisan budaya yang masih terlestarikan hingga saat ini di Tuban. Seni tandur ini menceritakan tentang tahapan-tahapan kehidupan pada manusia dari masa kanak-kanak sampai dengan puncak kehidupan, yaitu bertemu dengan Sang Pencipta. Seperti yang sudah saya katakan bahwa seni sandur ini sudah ada sejak zaman penjajahan dan sampai saat ini masih terlestari di Kabupaten Tuban. PR-nya untuk kita yaitu kebudayaan yang ada di daerah kita itu perlu kita lestarikan sehingga dapat dikenal oleh negara lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, apa yang telah didapatkan. Tentu ini sesuatu yang sangat menarik. Mungkin di daerah asal ini ada, mungkin juga tidak ada, dan mungkin ada tetapi ada sesuatu yang berbeda. Dan ini yang perlu kita diskusikan sebagai bekal kita ya. Kita melakukan ini hanya 4 bulan ya, tetapi akan terkenang selamanya. Dan ada sesuatu yang ingin saya tanyakan terkait dengan kesenian. Mungkin ya, seni sandur yang telah kita pelajari bersama, ada kesamaan atau ada kemiripan seni-seni yang ada di daerah masing-masing. Nah, ini perlu kita diskusikan. Adakah kesenian-kesenian yang serupa dengan seni sandur yang ada di daerah teman-teman masing-masing? Yang kedua, terkait dengan seni kuliner, saya mencermatinya tadi Mas Fadilah dan Mas Yohanis mengatakan bahwa ada rempah yang berbeda, termasuk politik rasa pedas ya. Rasa pedas ini jarang juga ditemukan di daerah-daerah lain. Kalau kita cermati khasanah kuliner pesisiran utara Pulau Jawa ini rata-rata semuanya adalah pedas. Nah, ini adakah sesuatu yang sama atau kesamaan di daerah teman-teman, dan ini bisa kita jadikan sesuatu yang sangat menarik dapat kita pelajari. Ternyata budaya khas kuliner Nusantara ini wow, sangat luar biasa. Jadi kita diskusi dulu yang terkait dengan kesenian. Adakah kesenian ini kemiripannya dengan seni-seni yang dari daerah teman-teman? Terima kasih.
Oke, untuk kesamaannya mungkin dari cara mereka nembang itu mungkin kayak sama kayak yang saya pernah lihat itu tari kecak. Tari kecak itu kan mereka tuh saling beriring-iringan gitu, suara-suaranya kayak cak 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 cak. Kalau misalkan di Bali kan kayak gitu, tapi kalau misalkan yang di perbedaannya, kalau misalkan yang seni sandur itu lebih kayak mereka itu nembangnya dari Sunan Kalijaga itu. Terus juga kok dari segi mistisnya juga, dari segi spiritualnya, dimana katanya kalau misalkan sebelum acara sandur ini dimulai itu ada kayak sesajen atau nyajen. Nah di Bali juga waktu itu ada, kalau misalkan setiap acara misalkan tarian atau tari kecak itu, sebelum kita melakukan kayak acara atau seni itu selalu ada persembahan buat kayak entah dewa atau salah satu roh yang ada di situ. Terus kalau misalkan dari cita rasa sangat berbeda daripada Bali atau dari Jawa Timur. Kalau di Bali itu lebih cenderung ke asam, rasanya asam dan manis. Kayak misalkan sambal apa namanya itu matah itu kan lebih ke asam juga manis, pedasnya itu sedikit. Tapi kalau misalkan yang di Tuban ini tuh lebih ke pedasnya itu benar-benar kerasa banget. Nggak, rasa asamnya itu mungkin ada, cuma lebih dominan ke rasa pedasnya, seperti itu. Terkait dengan keberadaan Legen, di daerah saya itu ada minuman khas juga yang bisa dibilang mirip-mirip dengan Legen, hanya saja proses pembuatannya itu berbeda. Namanya itu moke, dan itu menjadi minuman khas di daerah NTT, terkhususnya di Maumere. Yang terkait dengan, kalau terkait dengan seni yang bisa dibilang bersifat spiritual, kalau setahu saya sih belum tidak ada, tapi mungkin saja ada, cuman belum dikenalkan kepada masyarakat gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi itu kekhasan berarti ya, dapat kita memetik pelajaran yang baru. Semoga ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Ada kesamaan, ada perbedaan, dan di antara perbedaan dan persamaan itu menjadi sangat asik ketika kita bisa mengkolaborasi, kita mempelajarinya. Di daerah lain seperti ini, di daerah lain lagi seperti itu, dan di daerah saya sendiri ada keunikan yang khas, dan ini menjadi bekal yang sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya telah bergabung dan telah meluangkan waktunya. Saya akhiri cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada mentor. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Anto selaku narasumber di refleksi episode ini, dan saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman baik luring maupun daring, dan juga saya mentor modul Nusantara. Nah, demikianlah refleksi episode yang pertama, yaitu kesenian sandur yang ada di Kabupaten Tuban dan juga kuliner khas Tuban ini. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.